Jackson, selamat malam semuanya. Malam Pak Oli. Selamat malam Pak Oli. Malam Pak Oli. Selamat malam. Malam Pak Oli. Pak Januar. Malam juga. Jadi Oke, malam hari ini kita akan edukasi tentang apa malam hari ini? Memadukan indikator trading. Memadukan indikator trading. Jadi kalau kita mau trading ya pastikan kita tahu indikator apa yang mau kita gunakan supaya sesuai dengan indikatornya. Supaya sesuai dengan tujuan trading yang mau kita lakukan. Nah, misal kalau hanya tradingnya ingin swing, ya cukup hanya Heikin Asia aja. Candle biru, candle merah. Ini sudah cukup. Kalau hanya Heikin Asia, kalau hanya untuk swing jangka pendek. Nih. Jadi biru pertama beli, merah pertama jual. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita mau ada lagi yang mau kita tambahkan, misalkan saya mau trading, saya mau trading yang jangan terlalu pendek dan posisinya minta yang uptrend, maka bisa dipadukan dengan EMA. Kayak gini. EMA, moving nah, kayak gini. Jadi dipadukan dengan seperti ini. Dengan EMA. Jadi nggak harus Heikin Asia. Jadi dipadukan dengan indikator apapun itu juga bisa. Jadi carilah, kalau pengen lebih mantap, carilah saham yang biru pertama atau hijau pertama dan di atas EMA. Maka saham itu akan naik dan posisinya uptrend. Contoh kayak apa ini? Inco. Ini di atas EMA. Jadi posisinya apa? Posisinya uptrend. Kalau nanti turun, selama turunnya tidak ngelewatin EMA-nya, itu masih tenang-tenang aja kita tradingnya. Ini untuk yang swing. Jadi kita mau trading apapun, itu harus disesuaikan dengan keinginan yang kita buat. Ini untuk swingnya. Jadi sebenarnya mudah asal kita tahu indikator apa yang kita pahami itu gunakan. Jangan menggunakan indikator yang nggak kita pahami. Atau Pak saya emang nggak ngerti, saya ngertinya cuman parabolik SAR misal. Ya udah EMA-nya dihapus, ganti apa? Parabolik SAR. Kayak gini. Nah, muncul parabolik SAR. Nah, jadi kalau mau beli seperti apa? Ya beli di saat candlenya biru pertama kali, parabolik SAR-nya baru pindah ke bawah. Kalau nggak ketemu kondisi seperti itu, ya jangan beli. Dan jangan memaksakan beli. Jadi supaya apa? Supaya saat kita trading, ya benar-benar sesuai dengan indikatornya. Tidak terpengaruh FOMO, tidak terpengaruh pom-pom. Kayak gitu. Ini kalau mau swing. Jadi bisa menggunakan parabolik SAR aja boleh nggak? Boleh. Menggunakan EMA boleh nggak? Boleh. Asal sesuai dengan karakter indikatornya. Ini kan berbeda nih. Kalau pakai parabolik SAR, untuk beli Inco, ini posisinya di mana? Di sini. Mos ketutup sendiri.
Jadi kalau menggunakan parabolik SAR, kalau mau beli menggunakan parabolik SAR, ya belinya di mana? Posisinya yang seperti ini. Atau posisi seperti ini. Biru pertama, setelah itu candle-nya, paraboliknya pindah ke bawah. Kalau nggak ketemu kondisi seperti ini, ya jangan beli. Cari saham yang lain. Ini kan berbeda. Kalau menggunakan EMA misal. Kerja. Yang gede itu autis juga. Ini kalau menggunakan EMA, ini kan berbeda. Kalau menggunakan parabolik SAR belinya di sini. Kalau menggunakan EMA belinya di mana? Ya di sini. Saat biru pertama dan di atas EMA. Kayak gini. Atau kalau saya perkecil, nah kayak gini. Nah, bisa seperti ini. Jadi candle-nya biru pertama kali dan nabrak EMA atau di atas EMA. Maka kita tradingnya tenang. Nggak buru-buru. Ini kalau untuk yang swing. Gitu. Jadi bisa menggunakan EMA, bisa parabolik SAR, bisa stokastik, bisa RSI. Indikator apapun yang kita pahami, gunakan. Kalau baru paham satu, gunakan satu. Baru dua, baru paham, gunakan dua. Nanti sambil dikombinasi dengan indikator-indikator yang lain yang kita pahami. Ya. Jadi itu caranya. Itu kalau untuk swing. Untuk swing untuk memadukan indikator. Nah, bisa juga Pak saya EMA nggak tahu, parabolik SAR belum tahu. Yang dimengerti apa indikatornya? MA misalkan. Ya silakan gunakan MA. Jadi padukan Heikin ASI dengan indikator yang kita pahami. Hanya paham MA, ya gunakan MA. Kalau menggunakan MA seperti apa? Kalau golden cross, ya beli, dead cross jual. Di saat candle biru pertama dan golden cross, yaitu beli. Kalau nggak ketemu kondisinya, ya jangan beli. Gitu. Jadi kondisi apapun, kita tradingnya santai. Kembali lagi ke psikologis yang kemarin, kita nggak akan buru-buru. Nggak kecepatan beli, nggak kecepatan jual. Gitu. Jadi tradingnya tetap santai dan bisa profit setiap harinya. Gitu. Ini kalau untuk swing. Bisa juga Pak EMA saya nggak ngerti. Saya ngertinya Bollinger Band misal. Silakan gunakan Bollinger Band. Kapan belinya? Ya belinya kalau candle biru pertama dan candlenya naik ke atas, ke ruang atas. Gitu. Itu kalau kita menggunakan Bollinger Band. Kalau nggak ketemu kondisi seperti itu, jangan beli. Ada 800 saham pasti ketemu kalau kita mau cari. Jadi padukanlah indikator yang kita pahami. Kalau kita nggak memahami indikatornya, jangan digunakan. Percuma, nanti menu-menuhin layar. Jadi gunakan yang sesuai. Fast trade bagaimana Pak kalau fast trade? Di fast trade sama aja. Gunakan juga indikator yang kita pahami walaupun fast trade. Yang utama tetap Heikin ASI-nya, Heikin ASI. Candle biru pertama, lalu padukan dengan indikator yang kita pahami. Kalau yang dipahami hanya parabolik SAR, silakan gunakan parabolik SAR. Yang dipahami hanya EMA, silakan gunakan yang EMA. Artinya apa? Ya kita mau trading apa aja, sesuai dengan yang kita inginkan. Atau misal, Pak saya mau beli saham yang tidak boleh turun, nggak boleh deh turun. Pokoknya saya mau beli tapi sahamnya nggak boleh turun. Satu. Dan mau naik,
2. Apa indikatornya? Screeningnya seperti apa? Di saham yang nggak mau turun dan nggak akan turun adalah saham yang di 50. Yang mau naik seperti apa? Dicari candle-nya yang biru. Jadi semuanya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi misalkan Pak, kalau di 50 jangan dong. Yang di atas 50. Ya nggak ada. Kemungkinan turun kalau yang di atas 50 ada. Kemungkinan turun pasti ada. Ya, maka keinginannya dihapus. Yang nggak boleh turun. Kayak gitu. Jadi padukanlah indikator yang kita pahami, gunakanlah indikator yang kita ngerti. Jadi kita mau trading apapun itu tenang, itu santai. Karena kita sudah memadukan indikator yang kita pahami dengan yang mau kita tradingkan. Pak, semua indikator boleh? Boleh. Semua indikator dipadukan boleh. Kalau butuh kepastian naik, dipastikan semua indikator yang digunakan itu juga menginformasikan naik. Gitu. Jadi itu caranya. Fast rate sama, fast rate tetap time frame-nya 100 tick sama 1 menit. Ini yang utama. Jadi yang utama kita pahami dulu. Heikin Ashi kan mudah banget. Hanya melihat biru pertama sama merah. Biru beli, merah jual. Nah, baru dipadukan dengan indikator yang lain. Nggak perlu banyak-banyak dulu. Gunakan yang kita mudah ngertinya. Baru ngerti parabolik chart, gunakan parabolik chart. Sambil nanti setiap harinya pelajarin satu persatu. Jangan dipelajarin semuanya. Nanti akan membuat kita bingung. Gitu. Jadi itu caranya memadukan indikator sesuai dengan yang kita inginkan. Karena tujuan trading kita itu semuanya pasti beda-beda. Tujuan utamanya cuan, iya pasti. Tapi lika-liku untuk mencapai cuan itu pasti beda-beda. Niatnya beda. Ada yang untuk swing karena keadaannya sibuk. Ada yang pengen agresif, ya berarti fast trade. Karena bisa memantau setiap saat. Dan itu harus kita padukan candle dengan indikator yang sesuai dengan keinginan kita. Ada saham yang ugal-ugalan, ada saham yang pergerakannya santai, yaitu bisa kita lihat semuanya di awal. Gitu. Jadi memadukan indikator ini cukup mudah, tinggal kita mau melakukan atau enggak. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Oli, tanya Pak Oli. Yes. Tadi kan Bapak bilang kalau tidak memenuhi indikator itu, biar misalnya tidak memenuhi SAR-nya belum ke bawah, biarpun itu biru pertama, berarti tetap jangan beli dong. Gimana Pak? Kan tadi kan kalau kita pakai parabolik SAR, kalau SAR-nya belum turun ke bawah, tapi dia udah biru pertama, tetap jangan beli Pak. Ya enggak dong. Jadi kan ada 2 indikator yang mau digunakan kan. Biru pertama sama parabolik SAR. Benar kan? Kita kan mau memadukan ini Pak. Oke. Misal, kita kan maunya memadukan. Kalau ada parabolik SAR-nya pindah ke bawah, tapi candle-nya sudah biru ketiga bagaimana? Jangan beli. Karena itu tidak sesuai. Jadi kita belinya kalau biru pertama dan parabolik SAR-nya pindah ke bawah. Kayak gini deh, Pak Oli. Bang, biru yang terakhir ini Pak Oli. Biru terakhir ini. Ini, ya kan itu SAR-nya belum turun ke bawah tuh, tapi udah biru pertama kan. Ya, saat biru pertama, parabolik SAR pindah ke atas kan sebenarnya ini. Ini kan ke sini Pak. Ini bagaimana? Jangan beli. Jangan beli ya. Kalau mau beli seperti apa? Seperti ini. Biarpun biru. Yes. Nah, ya. Kalau mau beli seperti apa? Yang seperti ini. Biru pertama, parabolik SAR-nya pindah ke bawah.
Ini Ya, kan yang pas. justru yang saya mau tanyakan itu Pak Oli. Ya. Jadi biarpun dia biru pertama, tapi SAR yang di atas jangan beli berarti ya. Iya, kalau kita hanya menggunakan, kalau hanya memadukan dua indikator Heikinasi dan parabolic SAR, kan gitu. Oke, oke. Pak Oli, sebentar Pak Oli. Yes. Masih yang tadi. Tadi kan candlenya sudah biru pertama, tapi parabolic SAR-nya kan di atas ya posisinya. Ya. Itu untuk dua tipe trade nggak cocok ya? Termasuk juga yang buat fast nggak cocok ya? Buat fast, ini pasti fast, Pak. Karena time frame-nya tick kan, yang ini maksudnya kan? Yes. Ini time frame-nya kan tick 100 tick. Kalau parabolic SAR pindah ke atas, itu kan artinya mau turun. Biru pertama itu artinya mau naik. Artinya apa? Satu indikator menginformasikan mau naik, indikator yang lain parabolic SAR menginformasikan mau turun. Kalau kita di awal sudah memadukan, mau menggunakan parabolic SAR dan Heikinasi, kondisi seperti ini, jangan beli. Kan nggak sesuai dengan kriteria kita. Kecuali fast ya. Ini fast. Ini time frame-nya tick pasti fast. Ya. Bukan, kalau swing gimana Pak Oli? Kalau mau buat swing, time frame-nya daily. Ini daily. Ya, daily. Kalau SAR-nya belum ke bawah, boleh nggak beli? Gini, Kalau udah biru pertama. saya tanya dulu. Bapak yang mau digunakan indikatornya apa? Parabolic SAR sama Heikinasi. SAR sama, ya Pak. Oke. SAR sama Heikinasi. Lalu ditulis nih, saya mau beli saham kalau parabolic SAR-nya pindah ke bawah. 1. Yang kedua, karena menggunakan Heikinasi, saya mau beli saham kalau Heikinasinya biru pertama. Ya kan? Nah, artinya dua indikator ini untuk beli harus memenuhi syarat yang kita buat. Oke? memenuhi dua-duanya Pak. Memenuhi dua-duanya. Oke. Oke. Kalau nggak memenuhi dua-duanya, kalau misal nih, biru pertama tapi parabolic SAR-nya belum pindah, jangan beli. Atau parabolic Berarti SAR-nya contohnya kayak yang terakhir Pak ya. yang mana Pak? Oke, sebentar. Ini nih paling terakhir. Paling terakhir biru pertama paling terakhir. Ya. Ini. Ya, kayak Ya. gitu ya. Yes. Kan biru pertama SAR-nya belum turun kan? Betul. Oke. Nih. Ini Heikinasinya biru tapi paraboliknya belum, jangan beli. Ya. Yang memenuhi kan seperti ini. Ya, contoh nih ya. Kalau seperti ini bagaimana? Oke, ini Pak. beli. Karena sudah memenuhi kriteria yang kita inginkan. Gitu. Seperti ini, beli nggak? Ya, jangan. Kita mau belinya di mana dong kalau kayak gini? Belinya saat biru pertama atau parabolik sana pindah ke bawah? Iya. Kan nggak sesuai dengan yang mau kita beli. Jadi saat kita mau beli ya harus kita buat dulu mau beli saham yang seperti apa. Gitu. Oke, ada lagi? Bentar Pak Oli, sekalian biar lengkap Pak Oli. Boleh. Ini tadi kan untuk swing ya Pak Oli ya. Dengan indikator yang sama. Kalau misalnya pengen fast Pak Oli. Dengan indikator yang sama, parabolic SAR sama Heikinasi. Betul. Oke. Tapi untuk fast trade. Untuk fast trade, time frame-nya tinggal diganti Pak. Ini kan time frame-nya daily. Yes. Ya. Kalau mau fast trade, ya time frame-nya ganti, jangan pakai daily, pakai menit dan tick. Ya, kayak settingan Pak Oli tadi. Ya. Berarti seperti apa? Seperti ini. Iya, settingan Pak Oli. Nah, kayak gini. Nah, belinya kapan? Ya belinya di saat dua time frame ini
candle-nya sama-sama biru pertama, paraboliksannya baru sama-sama pindah ke bawah. Baru beli. Kalau nggak ketemu gimana? Jangan beli. Apa tadi? Hari ini kita trading apa aja? Oh, kas. Banyak, Pak. Ya. Kalau nanti kalau saat trading itu kelihatan, Pak. Sama-sama ngegas gitu. Paraboliknya sama-sama baru pindah ke bawah. Itu kelihatan. Ya memang kalau 2 time frame ya. Kalau 2 time frame itu kadang memang bukan sama-sama biru pertama ya. Tapi kadang biru kedua yang satunya ya. Contoh kayak gini nih. Nah, contoh kayak ini ya. Ini kan sudah biru, sudah paraboliknya kan sudah pindah ke bawah. Yang 1 menit. Ini okas. Ya. Ini kan sudah pindah ke bawah. Yes. Sedangkan yang 100 tick, yang 100 tick kan belum. Ya kayak gini ditoleransi nggak apa-apa. Tapi kan masih 1, 2, 3. Ini besok Sama-sama biru. Ya, Ya. sama-sama biru. Ya memang kalau 100 tick sama 1 menit, nyari yang sama-sama biru dan sama-sama pindah ke bawah, susah. Ya, kayak gini masih Ya, langka. toleransi, ya. Ya, tapi kondisinya harus seperti ini. Tapi kalau dapat yang sama-sama birunya, sama-sama biru pertama, dan paraboliksannya sama-sama nabrak candle-nya, atau sama-sama muncul tulisan gasnya, nah itu bagus. Kencang. Sebentar Pak Oli. Yang sebelah kiri, ini kan ada tulisan gas ini kan. Yes. Ini waktu pas live trade itu muncul sendiri atau ini setelah Muncul sendiri, Pak. mau muncul sendiri ya? Saat Muncul para sendiri. ya, kalau di settingan saya, saat parabolik SAR pindah ke bawah candle atau nabrak candle akan muncul tulisan gas. Gas. Artinya Parabolik SAR-nya pindah ke bawah. Artinya gas. Artinya tulisan gas tadi. Hai. Jadi Enggak, gini, artinya mau naik. tulisan gas ini Bapak dan Ibu bisa ganti. Gas ini saya kasih tulisan sendiri untuk menandai perubahan tren. Jadi kalau parabolik SAR ini pindah ke bawah candle, artinya harganya akan naik. Setelah harga turun, kalau parabolik SAR-nya pindah ke bawah candle, maka akan naik. nah naiknya itu seberapa atau mungkin berapa lama ini loh Pak Oli? Oh, naiknya berapa loh? Kalau fast trade nggak bisa, Pak. Tetap Nah, target yang 2% itu ya? Kalau fast trade iya, itu normal. Targetnya 2% atau candle-nya merah. Nah, Iya. kalau candle misalkan belum 2%, candle-nya merah, silakan dijual. Nah, kalau pertanyaan naiknya akan ke berapa? Itu kalau time frame menit nggak bisa kita estimasi kenaikannya. Kadang tuh gini nanti Pak Oli, pas ketinggalan, tahu-tahu begitu noleh ke monitor tuh gas itu bukan pas baru muncul, tapi sudah beberapa saat kita baru sadar tulisan gas tuh muncul. Nah kita tuh mau memutuskan masuk atau enggaknya gitu Pak Oli. Gini, keputusan terbaiknya adalah keputusan beli terbaik itu di saat baru muncul gas. Kalau sudah kelewat gimana? Sudah bukan terbaik, Pak. Nah, kalau kelewat, nggak ada alasan. Oh, kelewat, lupa beli, nggak ada di sini alasan itu. Munculnya gas itu biru keberapa Pak Oli? Bukan biru keberapa, Pak. Di saat parabolik SAR-nya nabrak candle itu muncul. Oh. Bukan biru 1, 2, enggak. Saat merah pun ya, parabolik SAR-nya nabrak candle merah juga muncul tulisan gas ini. Rem. Ya, rem atau gas. Kalau misalkan nih dari atas pindah ke bawah,
mau candlenya merah, mau candlenya biru, ya muncul gas. Karena parabolik SAR ini berdiri sendiri, tidak jadi satu dengan Heikki Nasi. Gitu. Jadi mana ya? Tulis candle merah. Ini merah-merah. Tulisan gasnya nggak muncul. Tulisan gas nggak muncul. Hadid. Udah ini. Nggak muncul. Nah, contoh nih. Ini besok kita bisa nih. HDIT. Tulisan gas itu mungkin karena tadi saya banyak ganti ya. Jadi tulisan gasnya nggak muncul. Contoh kayak gini. HDIT nih. Saat pindah ke bawah, parabolik SAR pindah ke bawah, candlenya biru, naiknya tinggi. Besok kita lihat juga di sini. HDIT, kalau besok candlenya biru, parabolik SAR-nya pindah ke bawah atau nabrak, ini nabrak kalau ini. Ini kan di candle ini kan nggak ada nih, ada di dalam sini. Sama HDIT juga besok bisa seperti itu. Candle merah pindah ke bawah. Nah ini candle merah nih. Pindah ke bawah. Jadi parabolik SAR pindah ke bawah bukan karena candle merah atau biru. Gitu. Kalau tulisan gas gak muncul ya biasanya karena terlalu banyak ganti-ganti saham atau perlu di refresh. Perlu di restart lagi laptopnya. Kadang juga parabolik SAR-nya ada yang hilang. Kalau saya sering ganti-ganti saham, itu juga hilang. Oh ya, saya punya di laptop saya juga itu, Pak Oli. Kenapa? Bisa hilang sendiri dia. VGA-nya mesti kencang, Bos. VGA mesti kencang. Nah, itu VGA mesti kencang. Nanti Saya 3060 PC muat. Restart kembali kalau ada lagi. Ya, di restart lagi baru muncul, Pak ya. Iya. Mesti VGA, Bos. Sesuai Pak siapa? Pak Hendra kemarin bilang, saya ikutin. Terbukti, Bos. Nggak hilang-hilang ya? Nggak hilang. Malah banyak aplikasi saya pakai. Iya, maksudnya mesti laptop spek tinggi. Iya. Karena settingannya Paul ini kan banyak nih. Ya kadang sering buka sering ganti-ganti cat tiba-tiba hilang sendiri ya. Iya, terus kan sering download data, Ya. Bos. Makin banyak data kan siang itu makin banyak, Bos. Jadi berat, Bos. Apalagi kalau dulu saya belum bisa lihat daily-nya, kalau saya pindah ke daily, nanti balik ke 100 menit hilang nih. Ya. Jadi mesti kencang. Pak Holi, Yes. Pak boleh bantu contohin kalau setting pakai MA. MA tadi MA. pertama candle-nya tetap Higurashi ya, Pak. Oke. Sebentar saya besarin dulu sebentar. Terus terus selanjutnya Ketik di sini MA ya. Moving. Nah ini. Mau MA berapa? MA-nya ada 1, ada 2, apa ada 3? 2 aja. 2, berarti pilih yang 2. Nah, MA-nya mau gunakan MA berapa? Ya, baik. Kalau 5 ya 5, 10 atau 10 20. Ini kan tampilannya bagus ya. Kadang saya tuh tampilannya kalau candle-nya jadi gede-gede itu diapain Pak dulu? Pak Oli pernah info? Candle-nya gede-gede. Supaya jadi apa? Scroll-nya ditarik ke belakang, Bos. Kayak Cuma gini. scroll aja. Ya kayak gini. Ini gede-gede ini. Bukan. Lebih apa ya? Makanya lebih renggang gitu. Apa karena saya setting di atasnya ada stokastik, ada apa-apa gitu Oh, kali iya. ya? Kayak gini. Kayak gini.
Itu kan jadi renggang gini kan nggak enak ya lihatnya. Enakan yang tadi itu khusus satu layar aja berarti. Ya, indikator ini kan saya buat template, Bu. Kalau yang layar ini saya pakai semua indikator. Semua indikator yang saya pahami. Betul. Ingat, gunakan indikator yang dipahami. Nah, kalau saya mau simple, saya maunya yang simple. Saya sudah buat template-nya, jadi tinggal ngeklik. Jadi hanya Hekinasi aja. Nggak ada indikator yang lain. Ya udah, baik. Tapi bisa ditambahi ya Pak, ditambah sendiri ya. Bisa ditambah sendiri. Nah, cara nambahnya adalah silakan buat dulu tampilan yang kita inginkan. Misal nih, contoh Pak siapa tadi? Pak Wahyu ya? Wahyu. Ya. Misal Pak ya, ini kan kosong nih, mau ditambah apa Pak? Ya, MCD. Apa? MCD ya. MACD. MACD. Oke. Jadi ketik di sini MACD. Lalu klik nih, pilih MACD-nya, double klik. Oke. Muncul MACD-nya di sini. Misal mau ditambah apa lagi? Parabolis tadi ya. Parabolik. Oke. Jadi tinggal diklik parabolik SAR. Lalu klik OK. Tuh, gak muncul parabolik SAR-nya nih. Habis pindah-pindah. Berarti kurang VGA-nya saya. Iya, Bos. Oke, VGA, Bos. nah, Ya, kurang awal kadang-kadang. Makanya Bos, makanya kalau di rumah tuh saya sering gunakan PC. pakai PC ya? Iya, Oke. pakai PC, nggak pakai laptop. Bos. Ya sudah. Isi berkuat. Besok saya cari cuan nyari PC. Iya, Bos. Cari PC terus pakai VGA, Bos. VGA Kalau ya? dapat kalau dapat 40 60 lebih mantap tuh. Terus Oke. layar 4K, Bos. Woi, Oke. Kemudian Ya. Pak, kalau 4K itu pikselnya kan lebih besar, Bos. Oh, Oh iya, itu resolusinya paling bagus. kayak TV Oke. itu. Kayak TV kan 4K. Iya, TV 4K, Bos. Iya. Enak. Jadi ketahuan tuh kalau kita extend monitor, Bos. Kalau TV 4K itu lebih besar tampilannya di Windows ya, di extend. Hmm. Oke. Jadi Bos bisa banyak taruh berapa ya? Bisa satu layar itu bisa 6 sampai 7 apa? Indikator ya, apa istilahnya? Layar. fitur ya, Bos. ya fitur. Iya. Itu, Bos. Oke. Mantap. Mantap sih. Nah, kalau sudah di setting ya, yang tampilan yang kita inginkan sudah kita setting ya, maka kita tinggal save di sini. Untuk nge-save-nya, nyimpennya, tinggal klik tanda kamera ini. Kalau tanda kamera ini diklik, maka akan muncul di sini user berapa. Nah, itu baru kita simpan. Terus ganti nama, Pak. Gimana? Yang rename tuh Bisa ganti nama ya. Bisa. Change Nah, rename. lalu Ya. klik kanan ya, Ya, klik ya. kanan Oke. ini. Change name. Nah, swing gitu. Apa namanya? Ya. Ya, bebas. Jadi mau kalau supaya mudah, kalau swing pendek saya pakai ini, swing menengah pakai apa? Silakan buat sendiri template-nya. Supaya nggak bingung merubah-rubah. Apalagi kalau jam pasarnya sudah jalan kan. Ya benar tuh. Ya. Jadi kalau sudah kita Kalau buat, pakai HP, kalau pakai HP, ini gimana Pak? kalau pakai HP belum bisa Pak dibuat seperti ini. Harus pakai Monica ya? Bukan, Monica, pakai mouse ini. pakai Mandiri Sekuritas supaya bisa disimpan. Pakai Pintraku itu bisa di handphone itu bisa disimpan. Kalau Pintraku yang saya pernah lakukan itu bisa di save Pintraku. Jadi kalau sudah dibuat template-nya disimpan, baru besok kita tinggal pakai aja. Kalau pakai tab, Pak Oli. Oh bisa, Pak Oli, semua bisa. Bisa aja. iPod juga bisa. Oh, iPad bisa disimpan bisa iPad Pak. Bisa. Oh, Bisa, iPad bisa bisa. Pak disimpan. Udah setting, simpan bisa. Jadi Nanti pakai bisa bisa ya, Pak? namain juga. Pak Oli. Oh, di handphone, yang di handphone. Hah? Iya, basic Di handphone, Pak Oli, saya di handphone. Oke. Basic Nah, bisa kok di handphone bisa. Saya kemarin yang nyoba Pintraku. iPod bisa. iPod Apalagi, bisa. jadi dibuat dulu template-nya supaya saat pasar buka kita nggak bingung buat template.
Nggak bingung setting-setting lagi. Oke, ada lagi? Malam Bos Oli. Oli. Ya, Bos. Mau nanya masalah yang iPod, Pak Oli, yang masalah frekuensi, Pak Oli. Itu nyetingnya kan masuk ke basic atau nanti yang frekuensi paling aktif itu muncul secara otomatis di sana, Pak Oli? Yang Bapak dari apa ini? Dari iPod, dari handphone apa? Pakai laptop. Laptop, oke. Yang trending stok. Pertanyaan mesti dua, Pak. Pakai aplikasi atau pakai web? Itu dulu. Oh ya. Ya, Web, Pak ya. Web. Oke, web. Pakai web. tanya dulu. Jadi pakai setelannya gimana? Setelannya dikencengin, Pak. Ini di sini Pak ya, di kanan atas ini ada basic, ada market left. Kelihatan, Bos. Ya. Oh, belum kelihatan. Belum Oke. bisa, Pak. Nah, ini. Nah, itu. Ada basic, market left, trending stock. Nah, pakai yang trending stock. Yes. Pakai yang trending stock. Kalau resolusinya kecil, Pak, di scroll tuh tadi, di pas klik trending stock tuh di scroll ke bawah. Oke. Kalau apa? Resolusi layar kecil ya. Ya. Nah, terus ini kalau mau fast trade ya, ini yang left. Nih. Kalau Pak dia suka yang LQ45 atau Kompas 100, pilih yang di sini nih, Gain 100. Jadi ini saham-saham Kompas 100. Gimana? Itu ada di pilihan yang Kompas 100-nya di Gain K100. Gain K100 ya. Makasih, Pak Oli. Oke, Bos. Bentar, Pak. Gain K100 apa ya, Pak? Saya lupa tadi, Pak. Gimana? Saya pas keluar anak baru duduk. Gain itu apa? Gain K100 itu untuk apa tadi? Ini Itu untuk kalau yang frekuensi yang Lihatnya gimana Pak? ini Ya, untuk ikut frekuensi Yang naik. frekuensi yang hanya untuk Kompas 100, saham-saham Kompas 100. Oh, Kompas 100 ya. Ya. Dan yang aktif pada saat itu ya, paling Yes. frekuensinya paling aktif. Betul, Pak. Jadi kalau yang nggak mau second liner, ya lihatnya di sini. Tungguin aja di sini. Kalau yang untuk swing Pak. Untuk swing cuman lihat ini aja, Pak. Biru beli, merah jual. Swing. Nggak perlu dipantau setiap detik. Swing nggak usah frekuensi. Ya, swing nggak perlu lihat ini. Malah ini nanti pusing. Jadi kalau swing, cukup hanya Heikinasi ini aja. Cukup. Tapi kalau masih, Pak, masa sih terlalu mudah gitu. Saya tuh banyak dikomplain, masa sih terlalu mudah gitu. Ya kalau mau agak ribet dikit, tambahin parabolik SAR. Atau EMA, itu untuk swing. Ya, susah kalau ada. Itunya tidak daily ya. Iya, Settingan. kalau swing time frame-nya daily, Pak. Itu untuk bisa untuk berapa hari, 5 hari aja Pak ya? Bukan. Kalau Bapak kalau masih baru, ya latihan 5 hari dulu. Kalau masih baru ya. Tapi nanti kalau Bapak sudah merasa bisa, nggak usah 5 hari. Sampai candle-nya merah. Biru pertama kali beli, merah jual. Entah 5 hari, entah 7 hari, entah 10 hari, nggak apa-apa. Tapi candle merah jual. Kalau mau swing hanya menggunakan Heikinasi. MA-nya, kali. MA-nya cocoknya MA berapa kali? Kenapa, Pak? MA-nya cocoknya berapa? Yang berapa kali?
MA apa EMA? EMA. Kalau EMA 20. Berarti swingnya menengah ya. Kalau swingnya menengah 20. Kalau mau swing pendek, ya kecilin EMA-nya. EMA 10 boleh. Itu bedanya Pak. Kenapa? 10-20 itu apa bedanya? Bedanya 20 berarti rata-rata 20 hari. 10 berarti rata-rata 10 hari. Hari ya. Ya. EMA 5 misal, berarti rata-rata 5 hari. Ini bedanya ya. Jadi saya contohkan di sini. EMA. Ada 3 nih. Itu MA ya Pak, bukan EMA. Apa? MA itu bukan EMA. Ya. Saya katakan bim salabim, kita ganti EMA Pak. Nah di sini. Jadi tipenya baru kita ganti. Mau EMA, simple kayak gini. Supaya jadi EMA, nah MA tipenya ganti yang eksponensial. Ini ada 5, 10 sama 20 bisa. Baru oke. Sebentar, warnanya apa aja? Hijau, MA kecil, merah, hitam. Oke. Loh, nggak muncul. Merah, kuning, hijau. Belum di-apply, belum di-apply. Oh, belum di-apply. Oke, saya ulangi. Apply, oke. Oh, nggak muncul. Harus saya nge-restart. Ternyata dari tadi mati-mati terus. Oke, saya restart dulu. Restart ininya, restart MOS. Ya, sambil nunggu restart. Pak Oli, Yes. nanti seperti tahu bedanya yang tadi yang pakai ikut web ya, antara yang frekuensi live sama yang 5 menit sama yang 15 menit itu bagaimana cara Oh, bedanya kalau yang live ya, kalau yang live itu berarti real time di detik itu Pak, di saat itu, di saat yang terjadi. Kalau 5 menit ya, kalau 5 menit ya berarti dalam durasinya adalah per 5 menit terakhir. Kalau 15 menit ya 15 menit terakhir. Itu bedanya di sini nih. Ini kan. Ini ada yang live ya. Kalau yang live berarti yang terjadi di saat itu. Kalau 5 menit, ya berarti 5 menit terakhir. Mana yang paling aktif? Berarti kemungkinan besar yang aktif di live itu akan masuk ke 5 menit ya? Iya, betul. Yang 5 menit kemungkinan bisa juga aktif di 15 menit. 15 menit. Ya. Dan juga di daily. Yang bagus bagaimana nih? Kalau yang bagus? Yang bagus yang muncul di live, ya, muncul di live urutan pertama, muncul di 5 menit urutan pertama, di 15 menit urutan pertama, di daily juga pertama. Itu bagus. Jadi di semua time frame dia memang lagi transaksinya lagi kenceng. Allahumma sholli wa sallim da'iman. Oke, makasih Pak Oli. Oke. Pak Holi, Yes. Pak, mohon saya dikoreksi nih Pak. Aku lagi ngeklik yang mandiri sekuritasnya yang charge. Itu ada composite charge ya. Ya. Terus kan muncul nih. Ini aku ngeklik antara Heiken sama candle charge untuk Indo. Untuk saham Indo, candle charge dia hijau pertama malah hari ini ya. Tapi kalau Heiken udah hijau ketiga. Ya. Lah kalau yang tadi Pak, kalau yang ketemu paraboliknya di bawah gitu kan, itu pakai yang lihat yang Heiken atau yang candle biasa saja Pak? Ya bebas, Ibu pakai candle biasa. Jadi gini, kalau candle biasa,
Ibu, candle-nya bisa menginformasikan ke Ibu kapan Ibu harus belinya nggak? Kapan harus belinya? Ya, jadi gini. Kalau Misal ya, candle misal. biasa, Ya. Kalau Heikinasi, biru pertama beli, merah jual. Heiken, Oke. oke. Kalau pakai candle cat biasa seperti ini, kapan Ibu akan beli, di posisi seperti apa akan beli, di posisi seperti apa akan jual, bisa menentukan. Tidak Ya. Pertanyaannya itu dulu, bisa atau enggak? Oke. Ya. Kalau bisa, misal nih, kalau candlenya biru pertama saya beli, ya, bisa di Ibu apa itu namanya? Dicoba. Biru pertama besok merah, biru merah, biru merah. Artinya kurang smooth gitu kan. Oke. Artinya apa? Kalau di candle biasa hanya melihat biru dan merah, nggak cocok, nggak bisa. Oke. Gitu. Nah, kalau pakai candle biasa lalu dipadukan dengan parabolic SAR, maka keputusan belinya adalah di saat parabolic SAR-nya pindah di bawah Ke candle. bawah. Ya. Tuh. Kalau menggunakan candle biasa. Jadi artinya apa? Untuk ambil keputusannya hanya parabolic SAR-nya, bukan candle-nya karena biru karena atau merah. Gitu. Nah, kalau menggunakan Heikinasi dan kita mau memadukan parabolic SAR dan Heikinasi, maka kita harus beli kalau candle-nya biru pertama dan parabolic SAR-nya baru pindah atau nabrak di candle biru tersebut. Kalau enggak, ya jangan beli. Oke. Nah, seperti ini. Di sini kebetulan layarku Pak, kalau paraboliknya ditambahin, dia terpisah dari ininya, candle charge-nya. Oh enggak, berarti Jadi settingannya. cuman garis-garis di atas. Bukan, itu berarti settingannya Ibu. Apa, Ibu naruhnya salah settingannya. di apa itu namanya? Di luar overlay-nya. Overlay-nya. Ya. Ini yang jadi ini ngefixnya gimana Pak? Kebetulan ini kan settingannya Pak Oli ya. Settingan saya paraboliknya di atas. Iya, jadi kan aku klik kanan nih, add indikator, terus insert indikator, langsung parabolik, dia munculnya malah di atas, nggak digabung dengan candle charge-nya. Karena Ibu di sini ngekliknya di sini nih. Ada add-on atau di luarnya. Ngekliknya jangan di situ, Bu. Di sini, Bu. Kiri atas, seperti saya nih. Tunggu. Oke, wait. Kiri atas. Pas saya penampilannya, tunggu bentar Pak. Kayaknya penampilannya agak beda dikit ya. Nggak ada tulisan new jadi di sini. Ya, memang nggak ada tulisannya. Ini yang saya lingkarin. Ini diklik, kan muncul indikator nih. Oke, totally Pak. Di sini nggak ada pasalnya beneran. Nggak ada. Settingannya masih. Kalau Bapak kan di situ gas, jual, HA, beda. Di sini tampilanku cuan, top gain, swing, charge, menit, 100 sama mini Nggak apa-apa, Bu. price. Nama-nama ini saya tiap hari bisa ganti. Nama-nama ini gas ikonnya, ini, Pak. ya ini kan tiap hari bisa saya ganti. Tapi intinya sama dengan yang punya Ibu. Nggak gini, Ibu ngeklik ini bisa nggak? Ngeklik ini bisa nggak? Yang saya lingkarin ini. Nggak ada, Pak. Yang di saya layar lingkar, sini. ini? Nggak ada. Nggak kelihatan. Mungkin. Oke, view-nya pakai views. Pakai apa dia? Di view toolbar dicentang nggak? View toolbar. Kayaknya aku harus explore dulu. Pasalnya layarnya beda, Pak. Beneran, kalau Bapak kelihatan tampak banyak itu. Kalau di sini simple aja sih. Nggak banyak gitu. Ibu ngekliknya apa? Chart, komposit apa teknikal? Yang tadi, charge, composite charge. Oh.
Ya, Oh, kalau di Composite Chart nggak ada. Kalau Ibu sudah saya buatkan beda. template, klik aja template-nya. Iya, makanya kan tadi kan Bapak kan itu nambahin indikator dari icon yang di kiri atas itu. Nah, kebetulan di layarku icon itu nggak ada. Nah, makanya Iya, aku klik charts-nya gitu. Nah, keluar itu. ya gini. HA Chart di situ ada template-nya. Apanya? HA Chart ini, template HA Chart ada. Oke, Ada. itu diklik. Udah. Tampilannya sama dengan punya saya. Sama ada tinggal garis-garisnya aja sih Pak. Ada conversion switching line. Oke, nggak apa-apa. Ini ada tombol ini ada yang saya lingkarin ini. Oh iya benar, baru kelihatan nih Pak di sini. Iya. Siap. Dia tersembunyi Pak. Bukan sembunyi. Jadi untuk melihat chart memang ada dua tipe di sini ya. Composite chart sama technical. Oke. Kalau yang composite chart ya memang nggak ada yang seperti tadi. Tampilannya sama seperti ini. Oh iya. Oh enggak Pak, aku di ini template ininya. Di template yang belum tekan template dia nggak kelihatan ininya, ikonnya. Iya. Jadi dia baru buka, baru diklik baru bisa. Oke Pak, nanti aku coba lagi. Makasih. Oke, yes. Oke, ada lagi? 3 itu sama ya Pak? Gas, dual, sama cuan itu hampir sama ya? Sama Pak. Jadi cuan itu kalau cuma satu layar pakai yang cuan. Kalau pakai 2 layar yang dual. Gas ini sama dengan cuan, cuman yang gas ini cuman pakai parabolic SAR. Gitu. Jadi yang paling penting yang mana? Ya, kalau mau, jadi intinya cuman ini kok. Kalau mau fast trade pakai cuan, mau swing pakai swing. Udah cuman 2 itu. Mau fast trade apa swing? Kalau mau fast trade pakai yang template cuan, swing ya swing. Nah, yang lain ini cuman pengembangan aja. Pak dan Bu bisa buat sendiri template-nya. Jadi jangan bingung kalau misalkan nanti nih di tempat saya tambahin template nama lain gitu. Ya karena saya lagi buat apa yang sesuai dengan saya. Nanti Bapak dan Bu boleh buat sendiri. Bebas. Supaya jangan kemarin Pak, jangan hilang-hilang gitu loh. Kita bikin cuan, tambah di akun gitu. Ya. Harusnya tambah porto kita gitu loh. Tapi setelah kita merubah hilang lagi, cari lagi porto supaya melekat, mentempelkan porto itu gimana ya? Supaya menempelkan di save. Di save ya, supaya jangan kalau kita pindah ke lain hilang lagi, kita cari lagi. Ya taruh di sini Pak. Jadi makanya buat dulu template-nya. Template-nya maksudnya yang hilang. Ya, atau template portonya hilang. Kita bikin lihat porto atau checklist-nya. Ya, kalau porto ini kan, kalau ini di save bisa nggak ini? Oh bisa di save kok Pak. Jadi buka portonya lalu save. Nah di sini tulisin porto. Tapi kita gabungkan sama cuan ini atau sama swing. Gabungkan sama cuan atau swing. Satu layar. Bisa nggak? Oh, satu layar. Bisa juga, bisa. Semuanya bisa, Pak. Tinggal kreasi masing-masing aja, Pak. Oke, contoh kayak gini ya. Oke, kayak gini. Swing. Misalkan mau saya tambahin porto. Ya layar yang swing ini kecilin dulu kayak gini. Oke. Lalu mau tambah apa? Porto. Oke, klik porto. Tambah di sini. Tapi bila kita pindah tetap aja ini masih gimana? Space-nya itu Pak. Ya, setelah Bapak buat ya, setelah buat mau ditambah apa aja boleh. Daily terus porto. Nah, baru disimpan Pak di sini. Ini ada tanda kamera ini, diklik, nah maka akan muncul user 1. Nah, di sini kasih nama. Apanya? Porto misalkan. Di save.
Besok ya Bapak buka laptop, tinggal klik Porto, maka tampilannya sama seperti ini. Jadi Bapak buat dulu mau apa aja yang mau ditampilkan gitu. Digabung dengan cuan atau swing tadi ya bisa itu ya. Bisa. Misalkan digabung sama swing kayak gini. Yes. Mau taruh di mana? Ya, ini tinggal buka di sini. Porto. Oke, ini kecilin. Nah, ini tinggal mau taruh di mana nih? Disusun dulu. Sama cuan ya bisa. Tinggal muat nggak nih layarnya? Kalau muat nggak apa-apa. Atau kecil-kecil nggak apa-apa. Disilakan. Misalnya nih di cuan ditambahin Porto kan kayak gini. Ini tinggal diatur nih mau taruh di mana ini portonya ini. Ya, Atau bit overnya dikecilin misal. ya benar. Ini taruh di sini. Boleh tinggal diatur ya, disusun, setelah itu disimpan, Pak. Cara simpannya klik tanda kamera ini. Yes. Oke, ada lagi? Yes, Pak. dicoba Pak ya. Untuk setup mouse-nya lupa Pak. Gimana Pak kemarin? Untuk setup mouse-nya kan kita dikopikan dulu ya Pak ya. Mouse yang lama kita hapus, kita kopikan dulu. Nah, setup di kiri atas itu lupa Pak. Kemarin cuma dibuka dikit. Pak. Kiri atas. Ya kiri atas. Di sini nih. Oh ya Iya. punya Pak Fidli ada ininya, ada background-nya ya. Jadi setup ini, udah. Ya, setup, Ya. configuration setting. Iya. Ini background. Iya. Lalu no use background. Oke, terima kasih Pak. Oli, untuk apa tadi buat setup untuk sheet portonya tadi bisa diulang ya? Untuk setup porto tadi yang bisa diulang langkah-langkahnya. Terlambat maksudnya. Langkah-langkahnya Bapak klik account, stock portfolio. Tampilannya kayak gini. Yap. Ini Bapak mau taruh mana? Misalkan taruh di sini. Susun dulu, besar kecilnya susun ya. Ini ada portofolio, ini ada klik order. Kalau sudah disusun, ya, yang sudah sesuai nih dengan yang kita inginkan, setelah itu tinggal klik tanda kamera ini. Klik tanda kamera akan muncul di sini ya, user berapa. Nah ini tinggal klik kanan, lalu ganti namanya. Setelah diganti, misalkan ganti portofolio, lalu save, maka akan muncul di sini terus. Jadi besok mau tampilan seperti ini, tinggal klik template-nya ini. Oke, makasih. Pak, kalau tidak sesuai pengen dihapus, pencet yang mana Pak? Apanya yang dihapus? Misalnya bikin, oh ini nggak cocok mau diganti, hapus. Ini yang dihapus Pak. Oh, misal gitu. Ya, yang dihapus ini Pak, ada tanda X, ini diklik, nah maka hilang. Oh yang udah jadi gini Pak, yang di atas misal kita gitu. Oke, contoh nih user 1 nih ya mau dihapus. Ini maksudnya Pak. Yes. Ya. Klik kanan, lalu del. Oh iya. Oke. Kalau indikator cara ngehapusnya gimana Pak? Ntar bisa bikin salah terus. Oke, indikator cara hapusnya gini. Di atas ini kan ada tulisannya Pak. Kelihatan ini di atas ini? Iya. Ini? Iya. Ya. Nah, itu kursornya arahkan ke indikatornya sini. Klik kanan, lalu del. Oh iya, oke. Nah, itu kehapus. Ya, Klik kanan, del. Iya, masih Pak. Malam Bos Oli. Malam Bos. Bos, saya ada kirim WA, tolong Bos. Oke. Cara nampilin, oke. Cara nampilinnya di mouse. Di sini Pak.
Ini kan kosong kan, kan? Di sini ini ada menu ini. Bapak klik. Nah, mau apa? EMA 5. EMA 5, EMA 10 berarti di sini. Klik moving average dulu. Berarti EMA 5, EMA 10 berarti kan ada 2. Nah, diklik. Ini kan EMA 5, EMA 10. 5, 10. Metodenya apa? Ini kan simple. Kalau simple kan MA. Kalau mau yang eksponensial, ini diklik. Nah, ini ada pilihannya. Eksponensial, kumulatif, geometrik, dan yang lain-lain. Pilih yang eksponensial. Setelah itu, apply, lalu OK. Nah, muncul. Ini. Lalu mau nampilkan apa? Ichimoku. Tinggal klik di sini. Ichimoku Code. Tinggal klik aja 2 kali, Ichimoku muncul. Mau nampilin yang lain, silakan ketik di sini, parabolic star. Double klik ya, maka akan muncul. Gitu. Kalau di mouse menampilkan indikatornya seperti ini, Pak. Itu tadi yang mana ya Pak ya? Yang kalau yang Bapak settingin kan memang udah komplit tuh Pak. Ya. Ini yang sekarang di layar ini ada di mana Pak? Ya. Ada di sini, kan barusan kita buat Pak. Bikin baru maksudnya? Barusan maksudnya bikin baru. Ya di itu lagi, di tab yang baru lagi atau gimana? Di tab yang baru. Ini kan ada swing, ini holy cuan top gain ya, gitu kan. Oke, ini kan barusan ini kan yang Bapak minta tadi, EMA 5, EMA 10, Ichimoku. Ini sudah saya buat. Ini mau diapain? Mau disimpan atau cuman sekali lihat? Bukan, maksud saya mau bikin di mouse gitu loh Pak. Bikin di mouse. Iya. Ini Bapak, ini gini. Bapak buka laptop nggak sekarang? Iya. Ya, oke. Klik HA Chat. Bentar. Hanya air mata. Oke, udah Pak. Oke, udah. Klik di atas di sini Pak. Ini yang saya lingkarin bisa? Lihat, ya. Lihat. Kalau itu udah jelas Pak, udah sudah. jelas itu. Ketik di sini moving average. Pilih yang 2. Double klik. Ya. Oke. Maunya EMA berapa? 5, 10? Ya. Oke. Nah, metodenya ini diklik. Eksponensial. Pilih yang eksponensial. Ya. Sudah? Di play. Play. Oke. Muncul seperti ini? Iya. Oke. Sekarang apa lagi? Ichimoku. Klik juga di sini. Ichimoku. Ya. Double tampilannya klik ya, sama? Oke. Double klik. Oke. Nah, sekarang ini mau diapakan sama Pak Rudi? Di laptopnya Pak Rudi mau diapakan? Disimpan? Disimpan udah ngerti kalau saya cara simpannya udah Pak. Enggak, maksud saya kalau yang saya punya ada ini ya lo garisnya nih. Sebentar saya foto Pak. Bentar. Iya, Pak Rudi mau buat ini. Garis ini nih Pak. Ngilangin garis yang katanya itu tuh Pak. Merah sama biru Pak. Merah. Itu trendline. Ya terangkan itu Pak. Diterangkan garis merah dan biru itu deh. Oke. Kalau biru ingat saya. Merah itu ya. Bukan. Yang ditanyakan Pak Rudi ini trendline. Trendline. Nah ini, kan ini. Betul. Garisnya mau diapain Pak? Pak. Mau dihilangin Pak. Mau dihilangin? Iya. Klik kanan. Ya. Del. Trendline. Oh iya, oke. Di template-nya ya. Tadi di template apa itu? Punya Pak Rudi template-nya di apa? Di H. Di H. H. Ya. Jadi di template-nya ya, kalau misalkan di template-nya yang gas gitu. Jadi Ya. lalu renewal, klik yang Oh iya, renewal supaya udah paham tersimpan. sih kalau itu Pak. Oke, Udah paham. oke, Ya, oke. Thank you ya Pak. Oke, Bos.
Oke, Baik, ada yang lagi? merah ini, Pauli. merah Yes. ini untuk apa tadi Pak? Roni? Kenapa? Merah itu lain dari yang sekawan biru tadi EMA 5 atau 10 tadi. Kan keluar 5, keluar garis merah sama biru. Itu Iya. yang biru tadi sudah diketerangkan. Merah ini tuh untuk apa itu? Merah. Indikator EMA, Pak. Ya, Jadi yang garis cara biru, Merah. cara membacanya. biru ini MA5. Merah EMA 10. Ya. Tadi kan apa bedanya EMA5, EMA10 gitu kan. EMA5 itu rata-rata 5 hari, EMA10 rata-rata 10 hari, EMA20 rata-rata 20 hari. Kalau dibuat garis, garisnya pasti beda-beda. Ini. EMA 5 yang biru ini. Angkanya berapa? Angkanya ada nih nilainya. Angkanya. Ini di 6729. Di harga 6734. Kalau EMA 10 harganya di 6680. Jadi EMA 5, EMA 10, EMA 20 itu garisnya pasti beda-beda. Gitu. Pauli. Oke. Bisa kita Masih bingung, Pak? Atau ada ini cukup Pak. Ya, ya. Oke, sip. Kita kembali ke indikator awal tadi kan kita ada 3 pakai indikator. Bisa nggak kita padukan dalam satu tempat itu sehingga kita bisa ambil satu keputusan. Tadi kan seperti Golden Cross. Kita bisa lihat di yang pertama tadi, yang awal tadi. Bapak mau padukan indikator apa? Ekinasi tadi. Oke. Kemudian dengan parabolisar sama EMA ya. Parabolik SAR. Oke. Satu lagi tadi EMA ya. EMA berapa? 5 sama 10 aja lah. EMA 5, Lima. EMA 5, EMA 10. Ya. EMA. Dipadukan boleh. Berarti kita tinggal buat. Saya mau beli saham. Kalau candlenya biru pertama, parabolik SAR-nya pindah ke bawah, dan EMA-nya tanda-tanda mau beli, tanda-tanda mau naik. Entah itu Golden Cross, atau EMA kecilnya sudah mulai menjauh dari EMA besar. Oke. Oh sorry, jadi gini. Kalau menggunakan EMA, kapan waktu beli terbaik? Ayo, saya tanya dulu. Golden Cross. Golden Cross. Pertama, Golden Cross. Oke, 1. 2. Pinter makan, guys. Menjauh dari EMA yang lebih besar. Menjauh dari EMA yang lebih besar. Oke. EMA kecilnya ya, EMA kecil menjauh dari EMA besar. Ya. EMA besar. Jadi belilah saham kalau ya, kalau memadukan 3 indikator ini, belilah saham kalau di saat yang bersamaan candlenya biru, parabolik SAR-nya pindah ke bawah, EMA-nya Golden Cross atau EMA kecil menjauh dari EMA besar. Silakan dicari. Kalau ketemu kondisi seperti itu, beli. Di sini, kalau ini berarti ini nih. Ini EMA kecil sudah menjauh dari EMA besar kan? Ini kan terpenuhin. Biru pertama terpenuhin, parabolik SAR terpenuhin. Ya beli di sini. Yang lain karena nggak terpenuhin. Oh ini terpenuhin nih. Biru pertama Golden Cross. Nah, ini nggak terpenuhi. Jadi kita mau menggunakan indikator apapun, silakan dan tentukan dari indikator yang kita gunakan mau belinya di saat apa. Gitu. Kalau nggak ketemu kondisi yang kita inginkan, jangan beli. Jadi Pauli, ini kan biasanya kita pakai untuk swing ini kan, yang seperti ini. Bukan, Pak.
Time frame-nya tergantung. Time frame-nya daily, ya daily. Ini dipakai fast trade boleh nggak? Boleh. Tinggal time frame-nya diubah. Jadi swing sama fast trade itu hanya time frame yang membedakan. Indikator bebas mau digunakan yang mana aja. Jadi time frame monthly juga boleh ya Pak ya? Time frame only boleh. Berarti swingnya jangka panjang. 9 bulan. Jangka panjang. Jadi kita trading sebulan ya. Tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau pakai time frame monthly itu baru ada 1 candle. Ya. Akhir bulan baru lihat. Akhir bulan baru lihat ya. Sebulan sekali ngelihatnya. Ya. Jadi swingnya swing jangka panjang. Panjang. Tapi ya oke kok, boleh. Tapi Pak Holly nggak merekom ya untuk sebulan. Bukan Pak, saya nggak transaksi itu. Jadi karena terlalu lama saya nggak betah Pak. Oh gitu. Tapi kalau ada yang mau dengan time frame bulan, boleh. Caranya bagaimana? Caranya sama, tinggal time frame-nya yang diganti. Atau weekly, gitu. Time frame weekly juga boleh. Biru pertama beli, merah jual. Sama, mau pakai time frame berapapun sama Pak teorinya, caranya sama. 1 kali seminggu membukanya ya? 1 kali seminggu, ya kalau weekly. Oke. Kalau minggu depan merah baru jual. Seminggu sekali. Orang yang sering keluar kota cocok. Makasih Pak Ya. Oli. Yes. Orang yang swing contoh ya, yang memang pekerjaan yang mengharuskan seperti itu ada kan? Ya. Ada yang 2 minggu kerja, 2 minggu libur, ada kan? Iya benar. Ada yang sebulan kerja, sebulan libur. Nah, cocok pakai time frame seperti ini. Atau yang lagi berlayar ya Pak Uli. Lagi berlayar. Tapi ini di sini kemarin ada yang berlayar masih bisa trading loh. Hebat itu. Iya, tapi kadang-kadang kan nggak dapat katanya. Iya. Kalau sinyalnya enggak, kalau sinyalnya bagus trading. Kalau dapat sinyal trading. Screeningnya pakai top gainer Pak Oli. Kenapa? Cara screeningnya pakai top gainer ya? Nggak ada Pak. Top gainer itu kan harian. Nggak Oh, yang bisa. weekly. Berarti manual. Kalau pakai weekly. Manual ya? Iya. Karena nggak ada top gainer itu kan harian. Harian dibuat minggu kan nggak sesuai. Oh ya. Ya. Pak Holly. Kalau bisa merasakan spike. Kenapa Bos? Ini aku kan masukin parabolik SAR keluar kotak tuh. Ada AF, EP itu diisi atau kan klik 2 kali. Oke, 2 Terus kali ada keluar kayak gini. Yep. Langsung aja apply, Iya. langsung aja apply. Oke, pakai default aja. Oh, enggak AFEP itunya. enggak ya, enggak usah di Bapak isinya ada angka 2-nya, kalau di sini masih 00, Pak. 00 berarti enggak default. Coba di restart dulu, Bu, laptopnya. Defaultnya pasti ya. Default itu pasti langsung seperti ini. Saya nggak pernah ngisi. Ini default dari pengaturan Mandiri Sekuritas. Oh, oke. Aku coba restart dulu ya, Pak. Yes. Pak Oli, Yes. kalau yang tadi kan swing jangka panjang tadi minggu, bulan tadi, itu kita nentuin target profitnya itu dari mana ya Pak? Nentuin target profitnya dari candlenya merah baru dijual, Pak. Enggak seperti pas trade itu 2% atau apa gitu Pak? Enggak. Itu trading plan. Nah, kalau yang mingguan ini saya belum pernah ngeriset. Nah, Bapak coba ya, kalau mingguan dari candle biru pertama ke candle merah itu rata-rata berapa candle? Baru nanti ketemu persentasenya. Oke.
Kalau saya belum pernah ngeriset untuk mingguan ini. Karena saya belum pernah ya trading dengan time frame minggu. Coba nanti kalau saya punya RDN lagi, saya coba ya. Gitu Pak. Kalau mingguan, makasih, Pak. minggu banyak ini. Jadi dari sini bisa nih kelihatan. Contoh ini 4.700 merah, 7.700. 11%. 11%, enggak dong, lebih kan Pak? 4.700 beli, 7.600 jual. Hampir 100%. Hampir ya. Perlu dicoba tuh Pak Ali. 8 ya. Hampir 100%, 80%-an. Ya, tapi dari sini ya bulan Februari, 14 Februari beli, 25 Maret, April, Mei, April, 2 bulan. 2 bulan, Pak. Hampir 100%. Sanggup nggak nunggu 2 bulan? Enggak, Pak. Nanti nggak sanggup. Fast rate sehari nggak naik aja dia udah ini. Udah banyak yang Pak nggak naik-naik. Tapi kalau memang kondisi ditinggalkan langsung aja Pak. Jangan buka-buka lagi. Kalau yang mingguan itu kangen sama Pak Januarnya. Kangen sama Januar. Oke, ada lagi yang lain? Pak Holi mau nanya Pak, kalau aplikasi Bapak ini dibuat independen bisa nggak Pak? Maksudnya di copy di flash disk gitu, kemudian di install di komputer atau di HP begitu Pak, bisa Pak? Selama ini kan memang begitu Pak. Tapi harus Pak ya, harus sekuritasnya mandiri Pak ya? Iya. Kalau di HP nggak bisa ya? Nggak bisa. Aplikasinya yang nggak mau Pak. Jadi aplikasi jadi format aplikasi di handphone sama format aplikasi di laptop itu berbeda. Iya, iya. Kebetulan kan sekuritas saya bukan mandiri gitu Pak. Jadi apa namanya nggak bisa Pak ya, harus. Jadi oke Pak, Bapak kira-kira kalau mau buat mandiri sekuritas keberatannya di mana Pak? Enggak sih Pak. Ya udah, ya sudah, berarti kan bisa. Jadi punya 2 sekuritas gitu Pak ya, nanti enggak masalah Pak ya. Pak Januar kemarin banyak Pak. Minimal 2 memang Pak, minimal 2. Pak Januar berapa kemarin Pak? Pak Januar 10 kalau nggak salah, 12 kalau nggak salah. Pak Oli tadi di grup kan ke-11-an, mau buat ke-11-an. Saya masih mau buat lagi. Saya masih punya plus cadangannya Bos. Kalau bukan saya udah plus sekuritas boleh poli Pak. Bisa poligami kalau sekuritasnya. Jadi kalah ya. Afir kalah nih Pak Oli. Pak Oli itu baru ke-11-an, saya udah plus cadangannya Bos. Terakhir saya merakyat Bos. Pak Januar tuh cadangannya Siap, udah ada. siap Pak Januar, siap. Baik Pak. Ya Pak Fir kalah sama Pak Januar. Pak Fir kan sarannya 9. Nyangkut satu pindah RDN, nyangkut satu pindah RDN Bos. Ya, memang begitu Pak Fir gitu. Kalau itu open dan low-nya baru masuk udah turun, masa efek down di RDN lain. Pokoknya ikut Pak Oli aja lah, Pak Oli poligami sekuritas, kita ikut poligami, ikut dulu. Baik. Ya, makasih Pak. Ini yang terbaik lah. Pak Holi. Yes. Aku udah restart masih sama Pak. Itunya kotaknya cuma 0,00.
Oke, bentar. Press-nya apa, Bu? High, garis miring low? High sama kalau itu high sama garis miring low sama. Hanya angka di AF dan EP-nya 0,0000. Bukan. Oke, coba Ibu play lalu oke. Muncul nggak parabolic share-nya? Karena 00 ini cuman di save di apply-nya nggak kelihatan Pak itunya apa Ya nggak oke, bisa di oke aja, di oke dulu. Oh di oke. Ya. Save default juga. Save default nggak usah. Nggak usah. Di oke dulu ya. Iya, langsung muncul sih Pak. Oh, ya, Tapi udah, nggak kesimpan aja. Kalau langsung, maksudnya parabolic share muncul kan? Muncul. Ya udah. Nggak pengaruh ya Pak ya? Nggak pengaruh. Oh ya syukur deh. Aku kira ada angka yang harus diisi. Nggak, Oke, makasih Pak. kalau nggak muncul ya, kalau misalkan masih tetap nggak muncul, nanti ada apa kemarin nih? Di refresh di sini, chat template. Nah di default sini. Nah, jadi kalau misalkan tetap nggak muncul, baru nanti di default di chatnya. Kembalikan ke aturan pengaturan awalnya. Oh siap, oke. Ya, makasih Pak. Oke, ada lagi? Holi tanya Pak Holi. Ya bos. Ini saya yang di sebelah kanan kan ada garis tuh angka harga tuh harga 15.000 gitu ya Pak. Di mana Pak? Yang sebelah kanan tuh ada penggaris tuh yang harga-harga. Oke. Nah itu, yang harga terakhir tuh highlight ya Pak. Yang 189 itu. Oke. Yang di tempat saya angkanya nggak kelihatan Pak, gimana settingnya ya? Cuma caranya Bapak matikan dulu laptopnya, habis itu nyalakan lagi. Oh gitu ya. Ya nanti saya coba. Yes. Kasih. VGA-nya kurang kata Pak Anwar. Sama Pak, punya saya kadang juga gitu Pak. Kalau kalau jam trading itu kadang gitu. Hilang. Saya kemarin aja di Jakarta pakai Acer Nitro, nge-lag bos. Padahal spek gaming, bos. Spek gaming. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Naik. Pak, lu. Pauli. Yes. Di bawah cat itu kan ada buletan warna biru ya. Ada tulisan huruf C kalau nggak salah. Itu artinya apa ya Pauli? Apa? C. Nah, ya. C. Buletan biru bawah itu loh. Kalau buletan biru bawah ini adalah nama candle-nya Pak. Kursornya Bapak arahkan ke buletan biru itu, nah di situ muncul tuh nama candle-nya. Candle pattern. Ya. Pattern hammer. Hemming pigeon. Yang lain juga sama. Inverted hammer. Nah ini inverted hammer. Jadi itu nama candle-nya. Kalau yang hitam apa Pak? Hitam mana Pak? Kadang kita ada hitam. Oh, oke. Ini biru ya, kadang ada hitam. Iya. Sama itu nama candle-nya. Oh iya. Artinya kalau settingan saya ini, kalau yang warnanya biru itu reversal apa melanjut? Bentar, saya cek lagi. Saya lupa juga. Kalau nggak reversal